Sebagian ulama berpendapat bahwa ahli tasawuf disebut sufi karena mereka mengenakan pakaian dari bahan bulu kasar. Sebagian lain mengatakan karena mereka membersihkan syafu hatinya dari kotoran duniawi. Ada juga yang mengatakan karena mereka membersihkan hatinya dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian lainnya mengatakan karena mereka pada hari kiamat nanti berdiri pada baris syaf pertama, yakni di alam al-qurbah. Sebagaimana yang kita ketahui, alam ini ada 4, yaitu alam mulki, alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Begitu juga ilmu ada 4, yaitu syariat, tarekat, makrifat, dan hakikat. Ruh pun ada 4, yaitu ruh jismani, ruh ruwani, ruh sultani, dan ruh al-qudsi. Tajalli pun ada 4, yaitu tajalli atsar, tajalli af'al, tajalli sifat, dan tajalli zat. Akal pun ada 4, yaitu akal ma'asi, akal ma'adi, akal ruhani, akal kulli. Manusia terkait dengan kedudukan alamnya terbatas pada 4 hal di atas, yakni ilmunya, ruhnya, tajalinya, dan akalnya. Sebagian manusia ada yang sebatas sampai di alam pertama, baik itu ilmunya, ruhnya, tajalinya, maupun akalnya. Sehingga surganya pun di tingkat pertama, yaitu Jannatul Ma'wa. Sebagian yang lain mencapai alam kedua dan mendapat surga di tingkat kedua, yaitu Jannatun Naim. Sebagian lainnya berada di alam ketiga yang balasannya adalah surga di tingkat ketiga, yaitu Jannatul Firdaus. Tetapi para ahli tasawuf melebihi tingkatan semua alam tersebut. Ahlul Haq dari kalangan fuqara ahli ma'rifat telah melewati semua itu dan telah sampai kepada hakikat dan alam al-qurbah. Mereka tidak lagi terkait dengan sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memegang teguh ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Kembalilah kepada Allah." Quran Surah Az-Zariyat ayat 51. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dunia dan akhirat haram bagi ahlullah." Adapun yang dimaksudkan dengan haram di sini bukan berarti keduanya haram secara hukum, tetapi mereka menjaga dirinya dari dunia. Mereka tidak mengejar-ngejarnya dan hatinya tidak terikat oleh dunia. Karena mereka berkata, "Kami ini adalah makhluk yang baru, diciptakan. Dunia dan akhirat pun makhluk yang baru. Bagaimana mungkin yang baru mencari yang baru?" Justru yang wajib bagi makhluk adalah mencari penciptanya. Dalam hadis qudsi dikatakan, "Kecintaanku tergantung pada kecintaannya orang-orang fakir." Fakir menurut istilah tasawuf. Nabi SAW bersabda, "Kefakiran adalah kebanggaanku. Aku bangga menjadi seorang yang fakir." Hadis riwayat Ad-Dailami. Yang dimaksud dengan fakir dalam ilmu tasawuf bukan fakir harta. Fakir dalam ilmu tasawuf adalah sifat selalu menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat-nikmat duniawi dan ukhrawi. Maksudnya adalah fana fillahi, lebur daripada Allah. Di sini seolah ia sudah tidak lagi mengekalkan diri bagi dirinya dan tidak ada tempat lagi di hatinya selain Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Bumiku tidak cukup untukku, langitku tidak cukup untukku, yang cukup untukku adalah kalbu hambaku yang mukmin." Maksud dari mukmin adalah manusia yang hatinya telah bersih dari sifat kemanusiaan dan bersih dari berubah-ubah iman, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meluaskannya dengan pantulan cahayanya. Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu berkata, "Bila Arasy dan sekitarnya disimpan di salah satu sudut kalbu seorang ahli makrifat, ia tidak akan merasakannya. Dan siapa yang mencintai mereka, maka ia akan bersama mereka di akhirat." Adapun tanda bahwa seseorang mencintai mereka adalah cinta untuk bergabung dengan mereka dan merindukan Allah serta berupaya menerima. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, "Orang-orang ahli kebijakan, al-abrar, telah lama merindukan pertemuan denganku, sedangkan aku lebih merindukan pertemuan dengan mereka." Adapun pakaian ahli tasawuf ada 3 macam, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal 3. Syuf al-ghanam, atau bulu domba untuk tingkat pertama, syuf al-mazi atau bulu kambing untuk tingkat menengah, dan bagi tingkat terakhir mengenakan bulu al-mar'as yang paling halus.
Pengarang tafsir Al-Majma' berkata, bagi ahli zuhud yang cocok adalah makanan, minuman dan pakaian yang kasar. Sedangkan yang cocok bagi ahli ma'rifat yang telah wusyul adalah setiap bahan yang halus. Amal mereka pun berbeda-beda. Amalnya orang yang berada di tingkat pertama masih bercampur antara baik dan buruk. Di tingkat menengah telah diwarnai dengan warna-warna terpuji seperti cahaya syariat, tarekat dan makrifat. Pakaiannya pun berbeda warna seperti putih, biru dan hijau. Amal orang-orang di tingkat puncak muntahi tidak berwarna-warna lagi. Ibarat sinar matahari, cahayanya tidak menerima warna. Begitu pula pakaian mereka hitam, tidak berwarna yang lainnya. Ini merupakan lambang fana, peleburan diri. Hitam menjadi lambang untuk menutupi cahaya makrifat mereka, seperti halnya malam sebagai penutup sinar matahari. Jadi orang sufi memakai pakaian tertentu bukan untuk menunjukkan atau ujub, tetapi lambang dari keadaan hatinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, penutup. Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Quran Surah An-Naba ayat 9 dan 10. Di dalam ayat ini terkandung isyarat yang sangat halus bagi orang-orang yang berakal dan berilmu sempurna. Dan juga bagi para ahli Al-Qurbah, orang yang dekat dengan Allah. Dunia ini ibarat penjara. Mereka terasing, bingung, menderita, tersiksa, sengsara, dan gelap. Ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW. Dunia adalah penjara bagi seorang mukmin. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Oleh karena itu pakaian yang layak adalah pakaian gelap. Nabi SAW juga mengenakan pakaian hitam dan surban hitam. Sebagaimana yang kita ketahui, baju hitam adalah pakaian orang yang menderita dan berkabung. Dan hitam juga pakaian bagi orang yang tertimpa musibah karena merasa belum diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk musyahadah, mukasyafah dan muayanah dengannya. Musibah karena matinya al-hayah al-abadiyah, belum mati untuk hidup yang kekal, seperti rindu, cinta, ruh al-qudsi, martabat al-qurbah, dan wusyul. Semua itu adalah musibah-musibah yang paling berat bagi ahli al-qurbah. Oleh karena itu harus diperingati dengan mengenakan pakaian berkabung seumur hidup. Para ahli al-qurbah selalu merasa bersedih karena merasa belum mencapai manfaat ukhrawiyah. Seperti sedihnya seorang istri yang ditinggal mati suaminya. Dan perempuan yang ditinggal mati suaminya, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan agar mengenakan pakaian berkabung selama 4 bulan 10 hari dan menjauhi manfaat duniawi. Sedangkan waktu untuk berkabung untuk musibah ukhrawi tidak terbatas. Nabi SAW bersabda, orang yang paling berat cobaannya adalah para nabi, lalu orang yang derajatnya setingkat di bawahnya dan seterusnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Beliau juga bersabda, orang-orang yang ikhlas mempunyai kekhawatiran yang besar. Hadis riwayat As-Suyuti. Ini semua sifat kefakiran dan fana. Di dalam sebuah kabar disebutkan, fakir menggantungkan diri kepada Allah. Itu menimbulkan muka hitam di 2 negeri, dunia dan akhirat. Arti dari muka hitam adalah tidak dapat menerima warna selain cahaya zat Allah. Hitam itu ibarat tahi lalat di wajah orang tampan, yang justru membuat pemiliknya tampak lebih indah dan mempesona. Bila ahli al-qurbah melihat keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak akan menerima cahaya selain cahaya Allah. Makhluk tidak akan menjadi sesuatu yang dicintainya, karena yang mereka cintai dan mereka cari adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi tujuan mereka, karena mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia agar manusia mengenal makrifat dan wusyul kepadanya. Maka yang wajib bagi manusia adalah mencari apa yang menjadi tujuan penciptaannya di dunia dan akhirat, agar kemudian tidak menyia-nyiakan umurnya dengan kegiatan yang tidak berguna dan tidak menyesal setelah mati karena menyia-nyiakan umur.